Namanya Agus Sugiarto. Pria asal Yogyakarta ini sekarang menetap di hutan mangrove Mayangan, Kota Probolinggo. Sudah 40 tahun lebih Agus bertahan hidup di sebuah gubuk. Tak ada sanak saudara maupun orang lain yang menemani. Ditemui Tada Today TV pada Minggu 30 Oktober 2022 pagi, pria berumur 76 tahun itu menceritakan perjalanan hidupnya. Ia berasal dari Yogyakarta, merantau ke Kota Probolinggo untuk mencari pekerjaan. Agus sudah tak ingat tahun berapa pindah ke Kota Probolinggo. Yang pasti ia berpindah hanya ingin mencari uang. Agus juga mengaku sudah berkali-kali mencoba bunuh diri. Namun niatnya itu selalu gagal. Bukan hanya Kota Probolinggo, daerah yang disinggahi Agus demi bertahan hidup. Mulanya Agus yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Yogyakarta memilih untuk mencari kehidupan lain. Sebab keluarganya tidak menginginkan keberadaan Agus. Agus muda adalah sosok yang liar dan berprinsip bisa hidup tanpa biaya dari orang tua. Ingatan Agus tentang tahun, hari, dan waktu sudah banyak yang pudar. Namun ia masih ingat bagaimana perjalanan hidupnya hingga saat ini. Sewaktu memilih hidup sendiri, Agus bertekad keluar dari rumahnya. Seingatnya, ia masih belum lulus SD sudah memilih untuk berkelana. Bermodalkan mencintai seni musik, ia bertekad menyeberangi kota-kota dengan mengamen. Padahal waktu itu ia tidak memiliki KTP dan teman. Agus bertekad mencari kehidupan dengan mengamen di jalanan dan perumahan, mulai dari satu kota ke kota lainnya, seperti Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, hingga Jember. Seni musik melalui ngamen bagi Agus adalah asupan jiwa. Saat mengamen, ia hanya memainkan instrumen gitar tanpa vokal. Menurutnya, itu adalah ciri khas Agus. Sampai orang akan mengerti dan mengenali. Apabila ada pengamen hanya memainkan instrumen lagu, pasti itu Agus. Setiap harinya, Agus bermalam di alun-alun setiap kota yang disinggahi. Biasanya seminggu ia akan menetap di Kota Probolinggo, lalu seminggu kemudian berpindah ke kota lainnya. Masih ingat enggak Pak, ngamen dulu kan dari Jogja, itu tahun berapa? Keluar dari Jogja? Ngamen itu tahun 78. 1978. Sekarang Pak Agus usianya berapa? Sekarang 76. Usianya 76. Oh. Berhenti ngamen sudah lama, Mbak. Sudah lama, sudah ada 20 tahunan. 20 tahun yang lalu. Sudah tua. Sekarang apa Pak pekerjaannya? Kerjaan saya kalau cari rezeki di laut, cari kerang, cari udang, cari tiram. Dijual ke orang ya? Iya, keliling jual. Setelah mendapatkan KTP, Agus berpikir akan mempermudah hidupnya. Ia melamar pekerjaan sebagai guru les gitar pribadi untuk anak-anak di Surabaya. Namun ternyata sebagai guru les tidak mampu memberikan kepuasan bagi Agus. Ia merasa jiwa liarnya seakan terbatas. Agus akhirnya memilih kembali ke jalanan. Selain mengamen, Agus juga membuka jasa pembuatan kunci, servis kunci yang rusak, dan jahit sepatu yang sobek. Sebab ia sadar meski menyukai jalanan, ia harus memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang lebih. Suatu ketika, Agus berdiam di alun-alun Kota Probolinggo dari lelahnya mengamen. Malam itu, kejadian apes menimpanya. Ada seseorang yang menyilet tas Agus, kemudian mencuri segala barang yang ada di dalam tasnya, seperti KTP, sejumlah uang hasil ngamen, dan buku catatan hariannya. Agus akhirnya berhenti mengamen. Lalu ada seorang teman yang mengajak Agus melaut mencari ikan di Laut Mayangan. Ia bersedia demi menghasilkan uang. Setiap pagi ia pergi melaut, lalu pulang menjual ikan ke perumahan-perumahan di Kota Probolinggo. Hingga saat ini hal itu ia lakukan meski hanya di tambak dekat gubuknya. Gubuknya itu sudah berusia 40 tahun. Ia bersama temannya membangun gubuk di tengah mangrove. Selain setiap pagi, Agus pergi mencari ikan, kerang, dan hewan laut lainnya. Ia mencari urup-urup atau barang bekas. Terlihat di sekeliling gubuk itu bergantungan barang-barang bekas di tiap-tiap akar mangrove.
Begitupun barang-barang milik Agus seperti baju, peralatan mandi, hingga peralatan dapur juga digantung di dalam gubuk itu. Jika malam datang, kata Agus, air laut sering pasang hingga masuk dalam gubuknya. Terpaksa ia mengemasi barang-barangnya dan menyelamatkan diri dari dinginnya air. Sampai bisa semalaman ia memilih tidak tidur. Sebelumnya Agus pernah menetap di hutan daerah Jember selama 3 tahun. Agus menyukai kesepian dan kesunyian. Di dalam jiwanya yang mengalir seni musik, seakan mengatakan pada Agus untuk memilih menepi dari hiruk pikuknya dunia. Jadilah Agus memilih tempat tinggal di hutan mangrove Mayangan hingga saat ini. Pak Agus masih ingat awal menemukan tempat ini? Gimana dulu? Dulu waktu saya di sana dekat perikanan itu kalau cari udang di sini ada yang jaga. Tambak ini belum rusak, Mbak. Saya sama yang jaga kenal baik. Kalau mau tidur sama dia di sini bantu-bantu. Karena tambaknya sudah rusak, Mbak. Ini kan 1 hektar, Mbak. Tidak mampu sudah. Tidak mampu betulkan orangnya. Jadi saya tetap senang tinggal sini. Walau perasaan menyerah selalu menyertai langkahnya, ia bercerita sudah 7 kali ingin mengakhiri hidup. Mulai dari menunggu lajunya kereta api, meminum obat melebihi ketentuan dokter, meminum bisa ular kobra, hingga gantung diri. Namun semua niatnya itu selalu gagal. Pahitnya hidup mendera jiwa Agus untuk menyerah. Kisah hidupnya pernah diwarnai asmara. Agus pernah menikah dengan seorang wanita yang tak ingin ia sebut namanya. Wanita itu ia temukan saat bekerja sebagai juru kunci di Jember. Ia menikah sekitar tahun 1980-an. Wanita itu sering ia temui saat berangkat kerja. Suatu hari Agus melamarnya untuk mempersunting wanita pujaannya itu. Ia menikah dengan perasaan bahagia di Jember. Menurut Agus, ia sudah memiliki kehidupan yang cukup untuk menafkahi seorang istri. Namun setelah beberapa minggu menikah, istrinya memilih untuk meninggalkan Agus. Agus tidak pernah memahami apa alasan istrinya itu. Ia hanya pasrah dan mencoba menerima keputusan istrinya itu. Lalu, ia kembali ke Probolinggo. Saat itulah perjalanan hidup yang ia sebut menyedihkan dimulai. Kini Agus tak pernah mau meninggalkan gubuknya. Agus memiliki beberapa kucing kampung yang ia pelihara. Setiap harinya ia memasak nasi, telur, dan mie untuk kucing-kucingnya. Sedang ia hanya memakan kerupuk yang dicocol dengan sambal. Kalau makan nasi, ia harus mencampurnya dengan air minum, sampai-sampai airnya keluar dari hidungnya. Setiap pagi ia ganjal rasa laparnya dengan meminum kopi sembari menghisap rokok. Agus tak pernah menerima bantuan yang tidak ia butuhkan. Menurutnya masih ada yang lebih membutuhkan. Jika ada orang yang memberinya kelebihan, ia akan menyumbangkan ulang pada yayasan panti asuhan. Ia hanya menginginkan ketenangan hidup yang selalu ia idam-idamkan sejak muda. Pak Agus tidak mau meninggalkan gubuk ini, Pak. Aduh, Mbak, saya senang sepi, Mbak. Saya senang sepi sunyi. Sepi sunyi itu kalau mau minta itu enak, satu, nomor 2-nya kita belajar mengendalikan nafsu itu enak. Kalau di tempat keramaian itu sulit, Mbak. Yang sulit kan musuh kita sendiri, nafsu. Diri sendiri ya. Terus gimana Pak kalau ada ombak datang tinggi gitu? Ya kalau ada ombak besar terpaksa nggak tidur 1 hari. 1 hari nggak tidur. Kayu-kayu ini Mbak, saya ikat. Nanti kalau sudah ombak turun saya atur lagi. Laporan Alfi Wardah, Tadatu DTV, Probolinggo.